apa? PS-nya. Nah, ini coba saya share dulu ya Pak ya materi-materinya ini yang sebelum ke tugas ini Pak, pembuatan causal loop. Nah, ini juga termasuk. Nanti kita juga membahas itu juga. Sebentar. Tugas yang 2 minggu lalu kayaknya ya. Termasuk yang ini, apa, risk picture itu ya. Berarti nanti kita coba link mulai ini. Soft system, ini apa, sistem modern. Nah ini Pak, mungkin sudah saya catat semuanya ya Pak. Jadi kalau yang di KPS ini kita mulai kan kemarin kan kita membuat system thinking ini di pertemuan yang pertama. Itu kan cara kita untuk saya review dulu ya Pak. Jadi sistem thinking kan bagaimana cara kita untuk berkaitan dengan menggambarkan suatu sistem gitu kan. Nah di penggambaran sistem ini kemarin kalau nggak salah Bapak saya suruh untuk mendefinisikan terkait apa itu entitas begitu ya, apa itu atribut di apa namanya classwork yang pertama itu kalau nggak salah ini. Oh nggak belum ya. Yang saya ingat di dalam kelas, ingat saya ya. Tugasnya itu sewaktu itu di dalam kelas. Ini saya tulis. Jadi yang kemarin itu kan output system thinking ini. System thinking itu adalah kemarin kalau nggak salah Bapak menjelaskan terkait dengan definisi sistem. Nah ini definisi sistem mungkin nanti dicari lagi definisi sistem. Nah itu terkait dengan atribut begitu ya Pak ya, stakeholder. Nah ini yang berkaitan gitu. Ini kalau nggak salah tugasnya di dalam kelas. Saya tulis ya Pak, tugas dalam kelas. Waktu itu kalau seingat saya yang membuat peta begitu. Jadi bisa jadi nanti kita bisa ini nanti saya review kembali ya terkait dengan tugasnya itu. Kalau nggak salah kan tugasnya itu kan kemarin Bapak mendefinisikan suatu sistem. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana definisi sistem itu ada input, proses, dan outputnya. Gitu kan ya Pak. Nah, input, proses, dan output serta entitas di dalamnya itu jangan salah memasukkan. Bentar, konsep sistem kayaknya saya ya. Ini, input, proses, dan outputnya. Kemarin. Nah ini kan, kemarin kan Bapak mendefinisikan 9 itu. Ada subsistem, interface, lingkungan, input, output, pengolahan, boundary, dan tujuan. Nah ini paling penting. Kalau sistem adalah sistem keseluruhan. Nah kemarin kalau saya review ya Pak ya, kalau terkait dengan sistem itu paling tidak Bapak mendefinisikan sistem yang jelas. Artinya kalau kemarin kalau kita ngomong bengkel begitu ya, bengkelnya di mana? Lokasinya di mana? Karena kalau kita berbicara terkait hubungan sistem antara satu komponen sistem satu dengan yang lainnya itu pasti akan berbeda.
Oleh karena itu, untuk menggambarkan karakteristik dari suatu sistem, ini Bapak harus memperhatikan, karena kayak contoh ya, yang berbeda, itu bisa jadi terkait dengan tujuan. Nah ini tujuannya ya, bisa jadi antara tujuan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kalau kita mau mendefinisikan bengkel begitu, nah target terkait dengan mendefinisikan suatu masalah dalam sistem itu perlu dijelaskan. Jadi tujuan ini perlu untuk dijelaskan, begitu. Nah, kalau dikaitkan pada subsistemnya, ini bisa kita kaitkan. Yang mau Bapak amati dari kelompok atau karakter sistemnya itu apa? Misalnya kalau ya kalau di kemarin itu kan di bank atau di bengkel. Nah, ini subsistem mana yang mau Bapak amati? Misalnya khusus di teller atau khusus di CS saja. Nah, begitu. Jadi karakter subsistem itu mewakili lebih ke arah fokus dari studi amatan kita. Kalau misalnya Bapak mau mendefinisikan sistem dan sub-subnya itu lebih banyak, itu boleh. Nah, itu perlu penjelasan. Jadi kalau besok misalnya kalau di ujian, itu minta tolong penggambaran dari apa namanya pekerjaan konsep permodelan sistem ini, itu perlu penjelasan ya Pak. Saya perlu penjelasan. Jadi jangan, oh ini begini gitu aja, tapi penjelasannya bagaimana. Karena bisa jadi apa yang hanya ditulis misalnya subsistem aja, tapi beda penjelas apa ya bukan beda penjelasan tanpa penjelasan itu maknanya beda gitu nanti antara saya apa yang saya pikirkan dengan yang Bapak pikirkan itu berbeda jadi minta tolong kaitan ke subsistem interface kalau interface ini nah kalau penggambaran ya contoh misalnya di ini saya balik lagi ke sini ya ke gambar yang pertama ini. Nah ini penggambaran itu bisa Bapak definisikan dengan penggambaran bentuk begini. Ini seperti itu. Apakah terkait dengan alur ataukah model secara seluruhnya? Ini contoh kalau ngomongkan alur ini Pak, kita berbicara alur itu model bentuk simulasi diskretnya. Tapi memang kalau ada bentuk masalah yang tidak bisa digambarkan suatu alur. Contohnya penggambaran sistem dinamik itu tadi. Gitu. Jadi kalau interface adalah penggambaran dari seluruh sistemnya. Itu paling pasti. Nah, lalu tadi ke sini lagi ya, Pak. Nih. Apa tadi? Nah, lingkungan luar kaitan dengan eksternal variabel atau mungkin hal-hal yang mempengaruhi dari sistem itu sendiri. Misalnya, Bapak bisa kaitkan terkait dengan policy, kebijakan, atau kondisi yang tidak bisa kita pengaruhi dalam kondisi sistem. Gitu. Nah, itu adalah di lingkungan luar. Seperti itu. Nah, lalu ada juga ini, dari sisi input. Nah, mungkin kalau bisa digambarkan input, proses, dan output. Nah, Bapak bisa gambarkan ini. Inputan ini isinya apa? Definisikan di sini. Input itu apa? Misalnya inputan dari proses kalau input itu bisa jadi berkaitan dengan stakeholder yang terkait ya Pak. Baik itu stakeholder yang bersifat dari sisi hubungan sosial atau mungkin bisa jadi karakter-karakter yang lainnya. Misalnya kan kalau kita lihat kayak tadi antrian, itu stakeholdernya adalah orang atau membernya gitu kan. Tapi masukan di sini itu bisa jadi terkait dengan masukan berupa informasi atau data material atau mungkin perilaku yang juga bisa dikaitkan hubungan perilaku. Nah ini dari sisi input. Proses yang dilakukan. Nah, output keluaran ini bisa jadi, nah ini output itu bisa jadi adalah hal yang sifatnya tangible atau terlihat. Mungkin kalau tujuan itu kan bisa jadi ke arah apa yang harus dilakukan. Nah, output di sini itu biasa jadi adalah terkait dengan sesuatu yang tangible, terlihat, gitu Pak. Jadi output ini. Jadi input, output, pengolahan proses ya, dan boundary. Kaitan boundary sistem itu adalah terkait dengan kita menjelaskan sistemnya itu tadi. Boundary itu lebih ke arah spesifik fokus pada arah tertentu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya review di sini. Itu ya Pak. Jadi mungkin tugas-tugas yang kemarin, ya mungkin bisa jadi nanti kita akan review ulang gitu. Di tugas-tugas yang sudah saya berikan. Dan sampai sejauh mana? Ini kan
UTS ini bukan seolah-olah ujian gitu ya, hanya mereview apakah hasil yang sudah saya berikan ini Bapak sudah mulai pahami atau tidak gitu, sebagai pengukuran lah. Gitu Pak, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari apa ini materi yang pertama tadi itu ya Pak. Nah ini mungkin apa yang nanti dijelaskan gitu. Nah ini kalau misalnya kita punya, nah bahkan ini adalah interface juga Pak, boleh. Itu bahkan ya kan, bahkan subsistem ini juga terkait interface, kita bisa. Misalnya mau Bapak contoh ya kayak sistem di perusahaan gitu kan. Subsistemnya apa? Nah itu kita bisa mendivide subsistemnya adalah divisinya. Nah kalau misalnya kita menggambarkan interface ya interface dari bahkan struktur organisasi itu bisa. Begitu. Nah ini bisa. Jadi bentuk penggambarannya itu macam-macam boleh. Paling tidak bentuk penggambaran itu memberikan kita gambaran begitu terkait dengan pola sistem secara seluruhnya seperti itu. Itu ya Pak. Nah ini contohnya tadi kan di sini masih ada sistem bahan bakar pendorong dan lainnya gitu. Nah ini contohnya kan kayak super sistem yang ada di pusat pemerintahan, saya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan yang lainnya itu bisa. Ada yang ditanyakan dulu dari sini Pak? Saya sih nggak nambahi materi dulu aja ya, kayaknya tambah nanti pushing, nanti tambah banyak begitu loh maksud saya. Ini aja kita maksimalkan dari materi. Iya ya Bu ya. Gitu ya Pak. Nah, coba sekarang ke materi yang berikutnya. Ini kan tadi sudah ya, materi 1-2 untuk konsep permodelan sistem. Nah ini, yang berikutnya itu macam-macam sistem. Kemarin. Seingat saya ini tuh juga ada tugasnya. Sebentar, apa di kelasnya itu ada ya saya? Oh, ini harus cek dulu. Gini aja, saya copy di ini aja, di Word nanti saya, ini kan hasil review kita ya untuk kisi-kisinya dan nanti bisa dipakai. Nah ini coba yang berikutnya itu ini macam-macam sistem. Ini saya tulis ya Pak. Nah kalau nggak salah penggambaran dari bentuk macam-macam sistem kemarin sudah saya nah ini sudah saya tunjukkan kan kemarin. Nah ini contohnya kan kalau bentuk macam-macam sistem itu ada beberapa ya. Ini versusnya Pak ceritanya. Jadi kalau kita berbicara sistem itu ada sistem discrete dan sistem continue, gitu kan. Lalu ada sistem itu yang deterministik dan sistem stokastik. Lalu ada juga sistem yang bersifat terbuka dan sistem yang tertutup. Sedangkan kalau kondisi dalam penggambaran sistem itu adalah di mana penggambaran bentuk sistem kalau kita amati dari sisi waktu begitu ya. Ternyata pola perilaku dari sistem itu ada yang nanti bersifat steady atau tetap dan ada yang sifatnya itu adalah probabilistik atau tidak menentu. Nah, kalau tidak salah saya di minggu yang sebelumnya itu pernah memberikan, harusnya kan ini ada contohnya kan, kalau dulu itu saya ini juga ada tugas ini di kelas ini masih ada Pak, ingat saya. Nah sistem discrete ini mungkin penggambarannya adalah bentuk, saya review ya Pak ya, contohnya itu seperti yang di ini Bapak bisa lihat di KPS yang minggu pertama ini, saya lupa ini. Nah ini contoh bentuknya adalah discrete. Nah, nanti Bapak
tolong ini bisa didefinisikan. Kenapa kok contoh begini ini adalah bentuk tipe karakter diskrit? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa kok antrian itu adalah, ini masalahnya kan adalah antrian nih. Bentuk antrian. Kenapa kok ini diskrit begitu? Masih ingat Pak? Harus melewati tahap-tahap satu persatu. Fokusnya di diskrit itu di proses Pak. Ada kegiatan proses di dalamnya. Kalau di antrian ini, berapa banyak proses yang dilakukan? Satu orang pasien datang ini, Bapak bisa amati. Waktu pasien ini datang, itu mengalami beberapa macam proses. Nah ini kita sebut sebagai satu, dua, ya 4 proses. Di mana ada dia datang kan, kondisi kedatangan, ini melakukan pendaftaran. Nah, jadi karakter terkait dengan dia melakukan macam-macam proses, dan di mana proses yang dilakukan itu adalah dilakukan secara berurutan. Nah, itu adalah fokus di diskrit, Pak, sistem diskrit. Nah, proses atau sistem ini, sistem antrian yang ada di dokter atau di rumah sakit ini, itu kita sebutnya adalah sistem diskrit. Nah, kalau sistemnya itu adalah sistem kontinu, bahkan beda. Dia tidak akan fokus pada kegiatan proses yang dilakukan. Tapi Bapak coba lihat ini, contoh yang kedua ini. Nah, yang kedua ini gambaran apa ini? Masalah apa ini? Ini saya contohkan kayak di Sidoarjo ini, Pak. Masalah di Lapindo. Proses masalah ini sifatnya adalah berkelanjutan. Di mana periode waktu antara proses, bukan proses ya kita lihat. Di mana dinamika waktu antara waktu pertama, waktu munculnya Lapindo sampai sekarang, ini kan memberikan dampak kan. Kalau kita bilang mana prosesnya, tidak bisa kita menggambarkan proses. Ya bisa prosesnya kan, awal dia meletus apa begitu. Tapi kalau kita melihat di sini itu mengarah ke arah dampak. Kita tidak fokus pada prosesnya di dalam. Kalau kita mengamati sistem masalah ini ya, sistem masalah ini tidak fokus dari sisi prosesnya. Beda dengan yang ini. Kalau di model antrian, fokus permasalahan kita adalah bagaimana terkait dengan kegiatan antrian itu dilakukan. Karena ini Pak, kembali lagi ke konsep permodelan sistem yang di awal. Karena target dari sistem amatan yang kita amati di masalah yang pertama itu adalah tujuannya untuk menekan terjadinya antrian yang begitu panjang. Kembali lagi ke tujuan. Jadi kalau kita mengamati dari sisi sistem diskrit dan kontinu, kembali lagi ke tujuan. Tujuannya apa? Tujuan dari sistem ini apa? Gitu. Paling nanti saya tunjukkan. Kalau saya punya gambar sistem ini mana entitasnya, mana input, proses, output dan lain sebagainya. Ini dari satu gambar ini bisa banyak ini untuk yang ditanyakan. Kalau dari gambar ini termasuk sistem apa? Apakah modelnya sistem diskrit atau kontinu? Apakah modelnya itu deterministik atau stokastik? Sudah, ini bisa ini satu gambar, itu bisa banyak pertanyaan. Kalau dari gambar ini, begitu. Mungkin ada yang ditanya. Kembali lagi ke tujuan, Pak. Jadi meskipun kalau kita berbicara terkait dengan satu masalah ya, konsep yang di awal tadi kita harus amati. Jadi kalau kita mau menggambarkan sistem, subsistemnya yang paling penting dan tujuan, baru kita akan motong satu-satu. Mana input, mana proses, mana output begitu. Meskipun kalau yang di ini juga ada input, proses dan outputnya begitu. Jadi kalau yang di diskrit fokusnya adalah pada kegiatan proses. Sedangkan kalau dari masalah yang kedua ini adalah fokusnya pada bagaimana dampak terjadinya suatu permasalahan ini mempengaruhi kondisi yang ada di sekitar. Misalnya kita bisa lihat apakah dampak dari Lapindo itu mempengaruhi kondisi yang sosial, ekonomi dan budaya yang ada pada sisi lingkungan. Begitu. Apakah kita juga bisa melihat dari masalah ini
itu terkait dengan dampak lingkungan yang terjadi. Nah, ini kan juga sudah berbeda. Gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu dari gambaran ini. Gambaran nomor 1 dan 2. Ini sudah jelas ya Pak ya? Mana yang discrete, mana yang continue. Ada yang ditanya lagi terkait dengan macam-macam sistem dulu. Coba lagi ya, kita buka lagi di sini. Lalu yang berikutnya, sistem itu ada yang sifatnya deterministik dan ada yang stokastik. Ini Pak, deterministik dan stokastik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, disebut sebagai karakter sistem yang sifatnya itu deterministik bila perilakunya dapat kita lakukan diprediksi secara detail. Sedangkan yang stokastik itu adalah jika perilaku sistem dipengaruhi oleh input random atau stokastik yang tidak dapat diprediksi secara keseluruhan. Ini Bapak baca lagi, input random. Kalau kita lihat di sini, stokastik itu berarti inputan di dalam suatu sistemnya, data yang kita amati bersifat tidak menentu atau random. Kalau di deterministik, kita lihat bahwa inputannya berbalikan pastinya. Inputannya adalah bersifat tetap. Data yang kita amati untuk perilakunya hampir mengikuti sifat yang kontinu. Begitu. Contohnya apa kira-kira? Masih ingat? Kira-kira apa Pak? Contohnya itu misalnya begini. Ini ada, kalau di TA itu sistem yang deterministik itu contoh kalau model bentuk ramalan dengan menggunakan metode EUKI. Masih ingat yang waktu di PPC kemarin? Untuk melakukan ramalan permintaan. Nah, itu bisa. Atau mungkin kayak tadi, untuk melakukan peramalan dari jumlah data kehadiran yang ada di pelanggan yang hadir di rumah sakit. Nah ini. Nah biasanya Pak, kalau kita justifikasinya itu kembali kalau kita ngomong langsung, pasti boleh kita lakukan justifikasi langsung bahwa oh ini sistemnya adalah determinis stokastik, tidak bisa. Misalnya, contoh misalnya kalau saya mau mengamati tadi di antrian kedatangan pelanggan gitu ya, kehadiran pelanggan. Itu tidak bisa bahwa oh yang sistemnya itu ini apa tadi yang discrete itu bersifat deterministik atau stokastik. Nah, itu tidak bisa biasanya. Kembali lagi ke data. Kalau datanya itu relatif tetap gitu ya, nah dan bisa diprediksi, oh tahu begitu ya, biasanya relatif tetap, continuous seperti itu. Nah itu sifatnya adalah deterministik. Tapi kalau sifatnya itu adalah stokastik, benar-benar random, kita tidak bisa tahu bahwa kapan pelanggan ini untuk hadir atau tidak, maka kita menyebutnya bahwa sistem itu termasuk adalah sistem yang sifatnya adalah stokastik, begitu. Nah, untuk model-model perilaku begini Pak, biasanya, ini contoh ya, kan Bapak kan melakukan TA uji ya, TA gitu ya. Nah, untuk melakukan atau TA yang sudah ada, itu memang biasanya kita perlu asumsi di dalamnya. Gitu. Apakah data kita itu diasumsikan untuk datanya deterministik atau bentuknya adalah stokastik, begitu. Biasanya ya perlu pembatasan Pak. Contoh aja misalnya kayak ya kapan hari kalau nggak salah kan ada yang membuat aplikasi begitu kan. Nah, aplikasi itu kan kalau kita buat bahwa asumsi yang kita buat di aplikasi adalah orang yang tahu benar gitu ya. Orangnya itu tidak buta huruf gitu kan. Artinya kan kita harus punya asumsi kan Pak di situ. Nah begitu. Orangnya itu tahu tidak buta huruf. Kalau orangnya itu kita ngomongnya inputannya adalah random, siapa saja bisa pakai aplikasi itu. Nah itu adalah stokastik gitu.
Kalau deterministik bahwa biasanya adalah orang-orang yang menggunakan dari sistem itu ya orang-orang yang biasanya berkecimpung gitu. Meskipun kalau kita bilang punya apa model sistem informasi itu kan biasanya ada kayak manual booknya gitu ya Pak ya. Kita punya manual book di mana nanti manual book itu dicatat kan. Oh tombol ini atau klik ini mengenai apa gitu kan. Nah detailnya itu di manual book. Tapi paling tidak orang yang menggunakan itu juga harus kita asumsikan. Siapa yang berkepentingan di dalam penggunaan sistem ini. Seperti itu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sistem-sistem ini. Nah, ini kalau kaitan ke sistem terbuka dan tertutup, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau terkait dengan terbuka, ini kalau terbuka itu adalah inputan atau output dari suatu sistem itu tidak memberikan hubungan feedback tertutup kepada inputannya. Jadi dia hanya melakukan measurement di outputnya saja. Tapi sedangkan kalau sifatnya itu adalah tertutup, nah ini tertutup. Oh sebalik ya, kalau sistem tertutup dia tidak menerima ataupun memberikan apapun dari sisi lingkungan. Pengaruh lingkungan Pak, maaf, pengaruh lingkungan, sistem yang terbuka dan tertutup. Jadi dampak terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan itu juga perlu untuk diperhatikan atau tidak. Contohnya biasanya kalau di sistem dinamik itu kita kaitkan ke variabel, dua variabel, ada bersifat variabel endogen dan eksogen. Kalau kita ramah terkait dengan lingkungan, maka kita juga memperhatikan dari sisi eksogennya. Itu adalah yang ramah terkait dengan lingkungan adalah sistem yang terbuka. Begitu. Jadi kaitan untuk perbaikan dari sistem. Jadi kalau pengaruh interaksi yang ada di luar itu juga mempengaruhi sistem yang terjadi seperti itu. Tuh, kayaknya ini konsep kalau menurut saya ya model kaitan sistem terbuka dan tertutup itu sekarang menurut saya Pak ya kayaknya jarang diperhatikan, termasuk kalau kita memperhatikan suatu sistem. Apakah kita berpikir bahwa hanya mempedulikan dari sisi internal saja atau juga mempengaruhi faktor-faktor yang di luar? Contoh sederhana aja yang trending topik itu loh Pak, pawang hujan yang di Mandalika itu loh. Nah itu kan juga kita bisa kaitkan ya Pak ya. Saya nggak habis pikir dulu. Kalau di luar sana kayaknya hujan ya hujan aja. Kayaknya gitu ya Pak ya. Kalau MotoGP gitu atau apa? Tahu saya ya F1 MotoGP kalau hujan ya kan itu. Ya, sama-sama bayar Bu. Ya kan resiko ya Pak ya menurut saya kan. Ya. Ya kalau nggak hujan bayar full, kalau hujan bayar separuh. Di Indonesia gitu tak Pak? Siap Bu. Oh gitu. Kalau hujan bayarnya separuh. Oh saya baru tahu. Tapi kan nanti ada ini kan apa namanya kayak apa kalau ya memang gara-gara pawang hujan itu jadinya fokusnya bukan di MotoGP-nya. Saya nggak tahu itu ke syuting juga gitu ya Pak ya. Ke syuting sampai keluar gitu atau enggak ya? Kok jadi ini kan dari sistem kalau kita berbicara sistem loh ya kan nggak sampai kepikir gitu loh apakah mereka itu juga berpikiran dampak yang di lingkungan mempengaruhi kan tujuannya kita kan bahwa pertandingan itu bisa berhasil gitu kan. Nah ini kan bisa kaitkan kalau dia itu tidak menerima apapun ini contohnya ya sistemnya itu dia tertutup gitu tidak menerima ataupun memberikan dari dampak lingkungan ya berarti kan ya istilahnya yang nggak mikir gitu loh Pak mau hujan atau enggak ya udah yang penting kan ada pertandingan kan gitu ya. Kalau model konsep sistemnya yang terbuka, nah ini interaksi dari lingkungan itu akan mempengaruhi pada sisi sistem kita kan begitu. Kalau kasus pawang hujan ini berarti kan dia juga memperhatikan faktor cuaca itu memberikan dampak yang besar begitu terkait dengan tujuan sistemnya ya terjadinya pertandingan tadi begitu kalau menurut saya. Jadi ya kalau realitanya kembali lagi ke realita ya Pak ya bentuk konsep sistem ini
sebenarnya bisa kita bawa kemanapun Bapak mau buat. Kalau model sistem kita itu bersifat insecure gitu ya, jadi jangan interaksi yang di luar itu nggak terlalu diperhatikan, tapi dia fokus pada pengembangan internal, ya nggak apa-apa, boleh. Biasanya kasus-kasus yang sistem tertutup itu, ini sistem yang tertutup, itu biasanya kelebihannya, saya nggak ngomong kekurangannya ya, kelebihannya mereka akan fokus atau bagus di satu sisi Pak, gitu. Contoh itu misalnya kayak mungkin kalau ya kayak di jurusan-jurusan itu loh Pak, jurusan tertentu itu kan ada jurusan permesinan begitu kan, itu kan sebenarnya mereka fokus pada konsep sistem yang tertutup. Pengaruh atau sistemnya itu kan kalau dia ahli di dalam satu mesin tertentu gitu ya. Nah ini tanpa mempengaruhi konsep budgeting dan yang lainnya, wah itu luar biasa. Bahwa pembuatan sistem mesinnya pasti akan lebih bagus dibandingkan dengan model-model yang lainnya. Tapi kalau kita kembali lagi, kalau realitanya bentuk konsep ini, subsistem itu nggak bisa kita kaitkan ke subsistem yang sifatnya tertutup saja, tapi kita harus memperhatikan hal-hal yang lain atau dampak yang lain. Nah, itu yang juga perlu dikaji. Tapi tidak semuanya perlu dimasukkan. Gitu. Mungkin ada beberapa batasan yang memang perlu dilakukan begitu ya Pak ya, untuk pengembangan dari sistem kita. Seperti itu. Ya itu sih contohnya. Sekarang ini ya model-model kasus yang terjadi itu banyak kalau menurut saya. Cuman cara pandang untuk seseorang aja untuk menangkap apakah dia itu melihat kondisi lingkungan itu juga berdampak signifikan atau tidak, itu kembali lagi tergantung dari sisi individu yang terjadi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak, ini konsep sistem terbuka dan tertutup, ini mungkin sudah jelas ya Pak ya. Continue, discrete, deterministik, stokastik, terbuka dan tertutup. Ya. Banyak sekarang yang kasusnya itu memang kalau menurut saya ya, kadang kondisi yang di luar itu secara tidak langsung mempengaruhi orang yang ada di dalamnya. Makanya kalau pendekatan model gitu ya Pak, itu sekarang lagi tren bahwa pengaruh antara individu dengan individu lain itu lebih diperhatikan. Contohnya yang metode yang ya lagi booming sekarang itu adalah agent based tadi, ABMS, agent based modeling system. Untuk model bahasa pemrogramannya itu dia biasanya pakai Java. Tapi ya sama belajar itu juga bisa sih. Gimana kaitan antara satu entitas itu mempengaruhi entitas-entitas yang lain. Kayaknya akan jadi menarik. Saya kemarin tuh kepikir membuat ini. Ya kayak contoh ini loh Pak, peperangan yang ada di Rusia itu. Nah itu. Kapan hari itu kalau nggak saya ini loh lihat TEDx yang punyanya historian, khusus seorang historian yang mempelajari historian yang ada di Rusia itu kalau nggak salah. Dimana dari dampak peperangan itu kan mempengaruhi kondisi-kondisi yang ada di beberapa negara-negara sekitarnya gitu kan. Nah, kayaknya itu model begitu kan bisa disimulasikan. Kayaknya ya menarik gitu. Kalau saya sih kepikir begitu modelnya. Karena kan, iya, kalau Bapak gimana? Kalau kemarin sih ini sih dari yang diceritakan gitu. Dampak dari peperangan itu kan membuat beberapa negara-negara itu kan jadi lebih ekstra was-was gitu kan ya Pak, untuk menyiapkan model keamanannya gitu kan. Tapi sekarang itu juga anehnya itu kalau model keamanan mungkin kelihatan itu yang physically nampak gitu kan ya Pak. Tapi ternyata sekarang juga banyak yang nggak nampak begitu. Tapi kalau menurut saya itu bukan menghancurkan ya. Maksudnya secara tidak langsung akan mempengaruhi. Yang contohnya itu binoli apa sih Pak? Yang trading itu loh. Binoli apa? Binomo Bu. Binoli. Ingat saya itu minyak aja.
Di Moli ini. Minyak, Bu. Iya. Ya, Ibu antri Nah. minyak juga, Bu? Oh, enggak, Pak. Tetangga saya ini kebetulan sudah ada distributornya, Pak. Saya nggak bingung, Pak. Kapten Dani itu, Bu, supplier. Oh, siapa, Pak? Kapten Dani, Bu. Oh, iya. Tapi di Bojonegoro, Bu. Oh, siap-siap. Tetangga saya sini, dia sudah rumahnya itu sudah distributor banyak minyak gitu. Jadi kalau datang WA grupnya itu rame gitu. Jadi saya sih untungnya nggak dapat harga yang begitu lah, Pak. Terlalu mahal. Sekarang udah naik Bu per hari ini. Naik lagi. Naik. Oh, Awalnya kalau subsidi 28 sekarang 48. iya kayaknya, Pak. Kalau itu sih saya nggak kepikir ini ya, Pak, ya minyak itu ya udahlah ya mau gimana lagi begitu. Cuman kan kalau itu tadi loh yang apa dari beberapa ada ya sih kemarin yang kadang-kadang kita itu diskusi. Kalau model keamanan itu kan sekarang itu kan tidak hanya dari keamanan yang nampak gitu kan, tapi keamanan cyber itu kan juga berpengaruh begitu. Cuman saya juga belum tahu ya apa sejauh mana ya kalau di Indonesia itu bentuk pengamanannya. Karena kan korbannya itu akhirnya kan dari sisi masyarakat kan ya Pak. Kapan hari itu ada yang bilang kan bahwa servernya itu dari luar. Nah kan server dari luar tapi orang Indonesia atau mungkin orang-orang yang di luar sana menghancurkan orang-orang yang di dalamnya itu sendiri. Seolah-olah itu kayak akhirnya teradu domba gitu loh Pak. Penghancurannya modelnya adalah menghancurkan yang ada di dalam sendiri gitu ya. Tapi secara ini kita nggak tahu ya modelnya meskipun itu dia itu judi atau tidak atau apa gitu loh. Artinya kan ya kenapa kok tidak diamankan dari sisi intelijen yang di dalam dulu untuk model kasus keamanan cybernya begitu. Karena kalau kita lihat ya sekarang kan nggak hanya model perang yang begitu gitu. Tapi keamanan cybernya itu juga perlu begitu. Tapi bagaimana untuk tindak? Seharusnya kan itu sudah mulai dicegah dari dulu-dulunya. Kalau model ada yang model yang bentuk mainan-mainan yang begitu ya sudah di close gitu loh Pak. Tapi ya nggak tahu lah. Ini apa sifatnya itu yang tadi gini ya yang santai-santai begitu ya, tidak menerima menerima interaksi yang dari lingkungan itu banyak sekali tanpa ada insecurity di internalnya begitu kalau menurut saya. Modelnya kalau begitu terus ya gampang loh untuk bisa di propaganda begitulah Pak istilahnya kalau menurut saya sih. Istilahnya kan itu jadi penghancuran untuk internal ya, secara internal begitu. Kita tidak yang dari luar itu tidak menghancurkan secara langsung kalau kita nembak begitu ya Pak. Mau nembak ya udah nembak aja begitu, tapi kan dia menghancurkannya dari situ dalam yang ada di dalam. Mungkin sih kayaknya kepikirannya sih begitu. Ya mungkin gitu Pak, ada yang ditanyakan dulu untuk ini steady state dan yang lainnya. Kalau minyak goreng ini, aduh Pak saya nggak tahu ini Pak, kayaknya ya politik aja lah kayaknya. Untuk menggembirakan dulu gitu. Sekarang kok jadinya naik, kayaknya gara-gara lebaran ini, kayak mau lebaran gitu loh. Itu ya Pak, untuk macam sistemnya ya. Nah, sebentar. Nah ini, untuk yang berikutnya itu kan kemarin di konsep cyber, selain blok diagram, nah ini kan kemarin Bapak juga membuat risk picture. Kalau nggak salah kemarin saya sudah review kan, mana yang kurang dan perlu untuk diperbaiki. Itu. Nah nanti minta tolong Bapak untuk melakukan review lagi dari pekerjaan. Kalau kemarin itu kan yang di risk picture, paling tidak penggambaran tujuan dideskripsikan dulu ya Pak dengan jelas. Jadi tujuan sistem yang mau diamati apa, itu perlu Pak. Nih tujuan biasanya. Banyak kan risk feature ini kan, risk feature informasi dinas jaga gitu. Nah, minta tolong untuk dijelaskan untuk tujuannya. Lalu kan berkaitan dengan ini stakeholder yang terlibat. Ini kan paling penting ya. Kalau kita ngomong stakeholder, ini yang contohnya ini bagus ini. Dia punya tugas dan wewenang. Tugas dan wewenangnya bisa diceritakan di sini.
Nah, paling tidak di situ. Nanti, nah ini, karena ini kemarin kan tugasnya hanya penggambaran aja ya Pak untuk test picture. Untuk yang nanti ditugas ujiannya, kalau misalnya ada, minta tolong ditunjukkan untuk garis per garis. Ini Bapak bisa memberikan simbol, misalnya 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti garisnya itu Bapak ceritakan. Maksudnya ini apa? Kaitan antara hubungan informasi atau kalau kaitan dengan hubungan finansial, atau mungkin bisa kita kaitkan terkait dengan aliran yang berjalan, produk atau aliran yang berjalan, atau dokumentasi. Jadi satu garis itu kan bisa jadi menceritakan, misalnya Satker memberikan informasi pada apa gitu, misalnya begitu. Gitu ya Pak. Mungkin ada yang ditanyakan di speakernya. Kalau nggak salah gitu, ini kan kemarin kan nggak cukup kan untuk menjelaskan. Dan ini kan dia punya tujuan, nah tujuannya ditulis di keterangan ini. Ini nggak apa-apa, ini sudah bagus. Tuh. Cuman nanti menjelaskan garisnya itu perlu menjelaskan kembali. Seperti itu. Ya, ini tadi kalau di rich picture itu di ini ya Pak, cybernetic ini. Jadi outputnya cybernetic itu tadi. Begitu. Nah, lalu untuk penggambaran piston diagram, kemarin juga sudah kita definisikan kan untuk menggambarkan pistonnya. Jadi penggambaran piston bisa Bapak gambarkan masalah yang terjadi dan sub komponen yang terjadi. Itu. Nah, ini kan masalah dan subnya. Nah, jangan sampai kayak kemarin itu ada yang sudah dibahas di sini juga ada gitu Pak. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai lintas jalur untuk karakter dari satu variabelnya. Jadi kadang-kadang kan contoh ini ngomongkan kebakaran, terus di sini juga ada gitu. Meskipun ulasannya itu hampir-hampir sama. Gitu. Itu Pak, gitu ya Pak. Untuk karakternya ini, yang paling penting kalau saya bahas di fishbone diagram itu ini Pak, ada ranting duri besar dan ada duri kecil sampai ke duri yang kecil. Ini sudah ada punyanya Pak Gilang. Duri besarnya kan blackout. Lalu duri kecil yang pertama adalah terpaksa melakukan blackout. Lalu ada yang lagi dari sisi peralatan, gitu. Oke, mungkin gitu ya Pak. Nah, lalu mana lagi tadi? Nah, untuk yang ini soft system metodologi. Soft system metodologi itu kan kita membuat, ini belum ini kita deskripsikan ini. Ini Pak Jafar aja. Ini Pak Bim kelompoknya nggak ada. Kalau nggak salah kemarin kan kasusnya sama ya ini. Iya, bukan. Saya lupa ini. Sama ya. Kebakaran. Waduh, ini semua sekali. Bentar Pak, ini harus di-download ini berarti. Sama punyanya Pak Re ya, coba. Coba Pak, ini kita lihat lah ya Pak. Ini punyanya siapa ini? Pak Re, punya Pak Re. Kebakaran yang ada di kapal ya Pak ya? Coba saya screen. Ini diawali dari mana ini Pak? Ada punya Pak Re. Siapa aja ini? Pak Agung, Pak Haji, sama Pak Re. Ya Bu.
Gimana Pak? Ini mulainya dari mana ini Pak? Itu yang Kebakaran kemarin, ini. yang kemarin Bu. Loh Masih iya. ada koreksi Bu. Oh masih ada yang dikoreksi. Ya. Pak ini kalau dari gambaran ini aja Pak. Kalau dari gambaran itu kan Hmm. kebakaran itu Bu. Kebakaran itu Kebakaran. penyebabnya itu amunisi meledak, kemudian karena penyebabnya itu konsleting listrik, bahan bakar, kemudian penanganannya menggunakan peralatan pack yang sudah kadaluarsa bisa digunakan. Bentar, Pak. Ini kebakaran kan gini bacanya ya. Kalau saya bacanya di sini, kebakaran ini kembali lagi kebakaran mempengaruhi amunisi meledak. Mempengaruhi atau amunisi mempengaruhi kebakaran. Ini harusnya kan kebalik Bu, panahnya Bu. Oh iya, ini kebalik Pak. Ya. Arahnya itu masuk ke kebakaran. Ya, Ya. Jadi amunisi mempengaruhi kebakaran. Lalu apa nih? peralatan pack yang kadaluarsa Itu mempengaruhi kebakaran. apabila digunakan kan sudah tidak bisa ini Bu, jadi berpengaruh juga terhadap kebakaran. Oh, berarti masuk ya Pak ya, masuk semua ya. Ya. Terus bahan bakar. Bahan bakar mempengaruhi juga ya. Iya Bu. Benar-benar. Bahan bakar mempengaruhi. Lalu konsleting mempengaruhi juga. Berpengaruh juga Bu. Terus puntung rokok ini Pak, maksudnya apa bahan bakar? Nah, karena Gini. human error ke puntung rokoknya ke bahan bakar, akhirnya terjadilah kebakaran. Berarti alurnya ini kebalik semua ya Pak ya? Iya Bu, kemarin kan sudah disampaikan terus direvisi, belum dari Ibu kan menyampaikan Oh iya benar. ini masih salah, tolong diini lagi gitu. Nah iya. Untuk kausalnya itu kan ya ini sudah ada cuman kebalik garisnya ya Pak ya. Ya, Sama ya nanti besok kita perbaiki lagi. Nah ini tetap Pak, nanti setelah UTS kita perbaiki. Saya kan nanti kita masuk dalam kelas ya Pak ya, nanti kita masuk dalam kelas. Nah ini kan kebalik. Lalu nanti Bapak identifikasi lagi terkait dengan loop yang berputar. Apakah ada variabel yang dia akan memberikan dampak kembali ke variabelnya. Ini kan masih hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ya, Bu. Kita tidak melibatkan variabel yang berputar ya, belum. Belum. Nah ini berarti kalau dari gambar kebakaran itu pengaruhnya dari 4 ini berarti ya, bahan bakar, konsleting, dan amunisi, peralatan. Ya. Peralatan. Nah ini suhu panas mempengaruhi amunisi gitu lah Pak, maksudnya ya Pak Ya, ya? Berarti ya, Bu. gini semua. Ya. Ya ini Pak, jadi penggambaran yang di kemarin itu soft system, kaitan dengan soft system, itu kan sistem-sistem yang kita bisa amati terkait dengan ini Bu, ini juga bisa sebenarnya putar cuma pendek Bu, dari konsleting listrik kan suhu panas Bu, panas menyebabkan amunisi bisa meledak. Akhirnya itu amunisi meledak mempengaruhi konsleting, enggak gitu? tidak mempengaruhi kebakaran Bu, karena kan langsung kebakaran langsung. Enggak konslet dulu dah Pak, baru kebakaran. Amunisi kan di dalam ini kan bisa langsung Bu, kalau dia suhunya tidak ini Bu. Berarti dia langsung jadi kebakaran ya? Ya Bu, kalau suhunya memang melebihi dari Nah kalau Bapak lihat dari sini, apakah bisa nggak misalnya kayak ini ya, human error kan tadi kan akibat konsleting, puntung. Nah puntung ini kan juga bisa mempengaruhi konslet listrik. Bisa Bu, kalau kena aliran listrik, kabel listrik Bu. Nah iya. Jadi kalau dia kena bahan bakar kan bisa jadi begini. Nah ini perlu nanti dilihat lagi. Kan bisa begini. Kalau di human error itu mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Apakah mungkin dari sisi puntung atau mungkin penggunaan elektronik Pak ini. Jadi bukan peralatan atau penggunaan yang salah kaprah gitu. Ya, nancep. HP. Ya. Jadi human error itu mungkin ini actionnya ya ke arah puntung pokoknya, atau human error ke arah penggunaan dari elektronik yang sudah ada. Gitu. Nah, penggunaan elektroniknya mungkin ini lebih, nah ini Pak,
Kalau di penggunaan causal loop, pendefinisian untuk ini kan variabel ya Pak. Jadi ini variabel. Paling tidak Bapak bisa menjelaskan maksudnya, jangan ini peralatan elektronik apa? Kan kalau human error itu kan pengaruhnya adalah penggunaan peralatan elektroniknya gitu. Nah, penggunaan akan mempengaruhi mungkin ke kondisi konsletingnya atau mungkin ke arah apa mungkin gitu. Kerusakan AC itu. Kerusakan yang lainnya. Kerusakan AC atau mungkin jangan ke kerusakan dulu Pak. Human error itu kan bisa jadi human error ke penggunaan atau mungkin human error akibat itu apa kayak kemarin itu ada apa itu Pak? Seingat saya kan kebakaran itu kalau nggak salah ada yang lupa untuk dicabut itu loh. Saya lupa kasusnya siapa itu? Siapa itu yang katanya itu kan kalau ngelas itu loh Pak, pengelasan ya kan. Nah itu kan berarti perbaikan, bukan ke penggunaan ya kan? Ya, punya kami Ibu. Ya, saya masih ingatnya itu gitu ya. Kan bisa jadi dia itu lupa untuk, bukan lupa, tadi lupa terkait dengan pencabutan itu kan berarti perbaikan ya Pak ya. Jadi human error terkait dengan perbaikan, atau mungkin human error terkait dengan penggunaan elektroniknya. Beda ya kan, kalau penggunaan itu kan maksudnya bersifat kontinu begitu kan. Kalau perbaikan kan nggak kontinu kan, tapi ya sistemnya itu nggak kontinu, maksud saya gitu. Tuh, jadi ya Bapak bisa kaitkan dari human error ini ke apa gitu. Gitu. Atau mungkin ini kan tadi kalau dari kebakaran belum, kalau ada yang kemarin kalau nggak salah ada APD gitu ya. Kesiapan dari sisi APD-nya. Jadi kan kalau ngomongkan terkait dengan kebakaran, ya ini kan masalahnya Pak. Nah ini kalau di konsep kausal atau mungkin di sistem itu kita harus membalanskan Pak. Kita bukan hanya melihat masalah-masalahnya, tapi kondisi masalah ini bisa diminimalisir atau mungkin kan itu negatif ya. Kalau kita ngomongkan itu kan aliran negatif. Ngomongnya kok masalah itu kan negatif terus kan. Nah hal positif apa yang bisa mengurangi dari dampak minus tadi? Itu juga harus dipikirkan, karena kalau penggambaran kausal loop itu kan seolah-olah kan kita menggambarkan dari kita sendiri ya Pak ya, internal. Saya bilang kata tadi, kondisi sistem yang mau kita gambarkan itu adalah kondisi yang sifatnya tertutup, internal Bapak yang tahu. Tapi kalau kita ngomongkan kondisi eksternal, nah ini bisa kita kaitkan. Misalnya kan APD, lalu mungkin kondisi cuaca hujan, itu juga mempengaruhi dampak dari kebakaran. Nah itu menurut saya. Faktor lingkungannya bisa Bapak kaitkan. Gitu. Saya nggak tahu, kalau misalnya model kebakaran gini yang di kapal gitu ya Pak, apakah ada kayak kapal bantuan gitu Bapak? Untuk apa ya, biar nggak kebakaran waktu di tengah kapal gitu, itu ada gitu loh Pak. Kayak contoh kayak di tempat kita kan pemadam gitu loh Pak, mobil pemadam kan datangi kita. Nggak ada kan ya? Ya berarti kalau apa gimana Pak? Ya, siap. Oh ada ya? Ya. Apa ada ya? kapal khusus untuk bantu kebakaran di laut. Apa namanya Pak? Berarti apa Pak? Kapal pemadam, saya gitu Pak. Kedatangan. Fungsinya ya sama seperti mobil damkar juga gitu itu. Cuma ini kapal gitu di laut itu aja. Oh ya, kalau kan ada yang Pak ya, kalau ya ini model kasus yang kalau di TA itu waktunya adalah mengurangi waktu respon time gitu. Waktu respon time untuk pemadam. Ini untuk kasus-kasus yang di luar ya. Nah, kalau di tempatnya kan Bapak kan bisa. Waktu respon time terkait dengan kapal pemadam tadi itu gimana gitu. Nah, itu kan mempengaruhi kecepatan mengurangi dampak kebakaran. Itu misalnya bantuan ya, kondisi bantuan kayaknya ya. Kalau khusus pemadam itu kan memang tugasnya khusus gitu ya, Pak ya. Atau mungkin kalau ada kapal lewat gitu juga bisa saling membantu lah, Pak. Bisa, Bu. Siap. Ada ya, bisa ya, Pak. Untuk ininya, Bu, siap. Keikhlasannya untuk bantu atau enggak itu. Tapi bisa kan harusnya ya kan ya, Pak ya. Siap, maksudnya bisa, Bu. Kan karena yang tiap bapak punya sistem pemadam kebakarannya masing-masing.
Iya kan maksudnya kan kalau yang terdekat itu kan bisa kan harusnya kan ada radarnya kan terdekat. Oh ini ada yang susah Ya, gitu kan. Ya. Nah itu maksudnya kedatangan atau respon time dari kapal pembantu itu juga mempengaruhi mengaruhi dampak gitu ya. dampak dari sisi kebakaran. Itu kan kita juga mempengaruhi loh Pak. Apa kita berpikir bukan dari sisi internal. Ini kebanyakan yang Bapak yang kemarin kasus-kasus yang kemarin saya masih internal ini ya, internal variabel ya. Jadi hal-hal yang di luar sana yang mungkin ya kali aja mungkin terjadi itu kan berdampak gitu loh. Berdampak pada tujuan sistem ini. Gitu. Kira-kira apa? Misalnya apakah cuaca, apakah orang lain, faktor pengendali kapal yang lain atau mungkin kayak tadi kapal security khusus untuk pemadam sendiri begitu. Nah, itu kita bisa kaitkan. Seperti itu. Nah, nanti kan Bapak bisa, nah ini contohnya kalau dari hal-hal yang begitu kan nanti kita bisa analisa apakah apa ya yang kita bisa bantu atau hal apa yang perlu untuk ditingkatkan kalau hal kebakaran itu bisa terjadi. Misalnya apakah bantuan dari luar itu lebih berdampak? Saya nggak tahu. Apakah internal sendiri yang seharusnya itu bisa dicegah? Gitu loh Pak. Ini kan ke arah action kan Pak, ke arah action pada perbaikan sistem kita. Apakah kita mengandalkan dari sisi luarnya kalau kebakaran ini, apakah mengandalkan dari sisi dampak yang di dalam ini dulu? Gitu. Contoh kegiatan preventif yang dilakukan, apakah prevent yang di dalam internal kita? Apakah kita ya udahlah, yang penting kita mau minta tolong aja yang dari luar yang dimanfaatkan. Contoh misalnya apakah ada peralatan khusus gitu ya Pak ya untuk memanggil gitu loh Pak. Contoh kan kalau di tempat kita itu kan ya respon time-nya itu ya dari sisi orang pertama nelpon itu kan untuk PMK-nya tadi gitu. Nah itu kita sebut sebagai respon time-nya. Gitu. Kan hari itu saya ada yang temen itu membuat ya itu analisa jalur pemadam gitu loh Pak. Kalau misalnya ada tempat satu, nah dibikin jalannya itu bagaimana atau mencari, kadang-kadang ada yang judulnya bagaimana mencari rute terpendek di dalam satu kondisi tertentu untuk pemadam tadi. Itu sih menariknya begitu realnya. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari ini. Gitu ya Pak. Jadi variabel internal dan eksternal ini mungkin kayaknya kurang Pak diperhatikan. Coba. Jadi nanti minta tolong untuk bisa dibagikan. Misalnya apakah yang variabel internal, manakah variabel internal dan eksternal yang terjadi di dalamnya. Seperti itu. Nah, coba kan kayak ini juga loh. Seingat saya itu sama. Masih berkutat di internalnya. Seingat saya ya. Saya bantu edit. Seingat saya punyanya Pak Jafar juga iya. Masih banyak yang di apa ya Pak. Nah ini kan. Nah puntung rokok masih begitu kan. Nah hal-hal yang sifat eksternalnya belum dikaitkan di sini. Nah kan masih di internal kita kan. Nah endogennya masih banyak. Tapi eksogennya ini belum dikaitkan. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari kondisi sistem yang ini. Ada yang ditanyakan dulu Pak, sebentar. Ya itu gitu ya Pak, ini kan tugasnya udah ya. Berarti kalau dari tugas, ini mungkin nanti dipelajari lagi. Tugasnya itu yang kemarin kan untuk definisi, fifth feature, fishbone, nah causal loop-nya ini yang kemarin. Gitu, sampai causal loop. Jadi kalau causal loop ya sampai cybernetic itu. Kok cybernetic? Soft system methodology. Ini sistem modeling ini ya. Ini semuanya di sini semua. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Ini nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Sebentar aja nanti saya 15 menitan lah. Sekitar 15 menit atau 20 menit lagi nanti kita diskusi ini loh Pak. Tentang yang kualitas. Maksud saya gitu. Mungkin gitu dulu.
Ini, Siap. ya, Ya, Bu. Bosan. ini nggak usah di close aja ya kayaknya ya. Kayaknya Nggak usah, Bu. Pak nanti kita balik lagi gitu. Itu dulu ya Pak ya. Oke Ya, Pak, boleh. terima kasih. Nanti Bu. mungkin kita lanjut lagi 15 atau 20 menit lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.